Kemarin, sidang hak perwalian Galaskai Andriansyah digelar dengan agenda mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, yang nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam sidang selanjutnya, yang akan digelar pada tanggal 13 April 2022 mendatang. Dari pihak Dodi Sudrajat yang sebelumnya mengungkapkan jika dirinya akan legowo menerima segala hasil putusan nantinya, namun melalui kuasa hukumnya, Tegar Firmansyah, menjelaskan akan ada mekanisme hukum lain yang akan ditempuh jika nantinya kalah. Lantas, apakah pihak dari Dodi Sudrajat akan mengajukan banding jika nantinya kalah dalam persidangan? Dan seperti apa pula tanggapan dari Haji Faisal atas perihal tersebut? Pak Dodi itu akan legowo, tetapi undang-undang menyiapkan upaya hukum, perlawanan hukum, Mbak. Seperti itu, ada banding, ada present. Nah, makanya saya tadi katakan, saya belum berani ngambil kesimpulan. Gitu. Karena kita belum tahu nih putusannya akan seperti apa. Bagi saya sih tidaklah perlu. Tidaklah perlu hal itu dilakukan lagi. Kenapa? Karena putusan pengadilan tinggal 2 minggu. Nah, hari ini juga waktu udah mau puasa. Kita tunggu keputusan 2 minggu ini. Selesai 2 minggu ini, ya kalian kan tahu sikap saya sih seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau hal-hal itu, kalau umpama sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publik, ternyata bisa diluruskan, bisa mempunyai alasan-alasan tertentu disampaikan ke saya, itu hubungan itu akan mencair sendiri. Hubungan itu akan mencair. Hubungan antara besan dengan besan itu akan mencair sendiri. Sejauh hal-hal itu tidak melampaui batas ya, melampaui batas. Dan hal-hal yang melampaui batas selama ini, toh kalau masih bisa dipertanggungjawabkan, bagi saya sih tidak ada masalah. Ada alasan. Kalau istilah orang Padangnya, ya mancancang balandasan malompek besi tumpu, tidak ada masalah. Nah, itu kata orang Padang. Kata orang Padang. Dua-duanya datang, agendanya adalah kesimpulan. Jadi mereka, baik penggugat ataupun tergugat, melalui kuasa hukum masing-masing sudah mengajukan kesimpulan. Betul. Karena kita masih berprinsip dalam jawaban gugatan kita gitu. Kalau emang pihak Pak Dodi itu masih menginginkan hak asuh Gala serta menjadi walinya Gala, seperti itu. Ini ke pengadilan kan memang gara-gara seperti itulah kan. Artinya dia dari awal dulu dia udah serahkan. Kemudian entah kenapa pikirannya berubah, saya Allahu alam. Nah, namun dalam perjalanannya kan bermacam-macam yang terjadi hal ya, argumen segala macam. Jadi kita supaya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tentu agar tidak menimbulkan masalah, tentu kita ke pengadilan. Ya, kita coba memperjuangkannya dan dengan penuh keyakinan dan penuh rasa tanggung jawab yang akan kita berikan. Ya, sampai sekarang insya Allah mudah-mudahan kita berharap keputusan itu, harapan kita keputusan itu tentu berpihak ke kita, harapan kita. Beliau menyampaikan akan mencoba bersilaturahmi kepada Pak Faisal dan Ibu Dewi. Seperti itu, sekalian ingin menjenguk Gala. Karena kan baru kemarin tuh saat sidang di Skente, beliau bisa menjenguk Gala, mengajak main Gala. Karena waktunya terbatas, makanya ingin bersilaturahmi kembali. Seperti itu, Mbak. Pihak pengacara dan pihak keluarga tentu menyerahkan kepada pengadilan, menyerahkan kepada hukum, dan menyerahkan juga kepada pihak pengacara. Ya, bagaimana keputusannya tentu kita harus menunggu. Tentu kuranglah elok kalau saya menunggu. Kita tunggulah. Mudah-mudahan hal baik itu berpihak ke kita. Itu saja harapan saya. Damai belum ada kata damai ya, Mbak ya, belum ke arah sana gitu. Cuma kalau untuk putusan, Pak Dodi bilang akan legowo menerima putusan tersebut. Seperti itu, Mbak. Kembali lagi seperti tadi. Kalau semuanya itu sudah diluruskan, tidak tertutup kemungkinan. Asal semuanya itu sudah clear lah, dikelirkan oleh mereka, tidak ada masalah. Iya, direncanakan emang sebelum puasa ya, Mbak. Seperti itu, tapi kan kita belum tahu juga nih agenda Pak Dodi, apakah ada agenda yang lain atau seperti apa. Cuma rencananya emang sebelum puasa akan bersilaturahmi ke sana. Dodi Sudrajat tidak hanya disibukkan di persidangan hak perwalian Galaskai saja melawan besannya Haji Faisal, tetapi juga harus menghadapi gugatan cerai istrinya Puput. Mengingat dirinya sudah 2 kali absen di persidangan, kini bahtera rumah tangga Dodi Sudrajat dan Puput terancam kandas.
Bagi Puput sendiri, berpisah dengan Dodi Sudrajat sudah menjadi keputusan yang bulat. Bahkan Puput pernah mengungkapkan terkait rencana gugatan cerainya memang sudah lama ia niatkan, namun urung dilakukan. Ya, putusan perceraian itu kan di mana-mana sangat berat dan nggak ingin ya, sebetulnya nggak ingin banget sebuah perceraian itu terjadi. Cuman ya kembali lagi ketika kita udah bisa sejalan, kita udah nggak bisa searah, terus ya udah nggak ada lagi kecocokan, ya kita harus ambil sikap. Iya, untuk sekarang aku udah sangat bulat ya. Kalau dulu memang aku banyak tarik ulurnya ya, banyak hal yang harus aku pertimbangkan, termasuk Mayang juga saat itu belum 17 tahun kan. Terus ya untuk diri dari pihak Dedi sendiri masih aku pikirkan juga. Tapi untuk sekarang sih udah bulat dan tepat banget lah waktunya. Ya awal-awalnya memang karena biasa bareng, biasa bersama ya sedih sih, di awal sedih banget, dia sempet nangis terus juga. Cuman ya mau gimana lagi, ya udah jalannya harus seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan sih komunikasi tetap baik selalu, tidak ada dari pihak Dedi pun tidak memutuskan dan tidak membatasi. Harapan saya seperti itu. Aku memang udah wacana sama Cika itu ya kalau bisa sebelum puasa pengen nyempetin satu ke makam orang tua aku dulu dong, ke makam kakek nenek aku, terus kemudian aku baru pengen ke makam almarhum Mama Lucy, aku pengen ke makam ayah mertua aku kan, terus ke makam Vanessa juga gitu, baru ya udah persiapan buat Ramadan. Ya, yang namanya mengenang anak yang sudah meninggal sebagai orang tua pasti sangat terpukul kan, pasti sangat terpukul banget, pasti sedih banget. Aku juga pun merasakan kan gimana rasanya jadi orang tua. Ya mungkin aja, bisa jadi, tanyakan aja sama Dedinya. Cuman nggak sih, kalau kehilangan banget juga enggak. Kita akan selalu ada dalam doa deh. Kemarin tuh sempat sampai ini sama Tante Irma, jadi ngomong bilang sama Puput ya, aku udah buka blokiran WhatsApp. Cuman ya karena aku lagi sibuk, aku bilang gitu aja, nanti dulu, aku lagi masih sibuk ada kerjaan gitu. Pas subuh aku coba, habis subuh selesai sholat subuh aku coba mau WA dia, mau balas dia, udah di blok lagi. Oh ya ya jadi kan orangnya emang gitu kan, kadang lucu-lucu gemesin gimana gitu. Bakal kangen gak di kantor? Kenapa? Bakal kangen gak? Kalau kangen tinggal voice note aja di handphonenya Ais. Tapi ini sih ya masih ada hubungan sama anak-anak sih. Iya. Jadi nggak terputus banget. Iya, nggak terputus. Enggak lah, aku juga nggak mau memutuskan tali silaturahmi, kan dosa yang nggak mau. Tetap aku maunya baik-baik. Aku masih mau menjadi saudara. Aku masih apa yang kamu pengen sharingkan ya tinggal sharing aja ke aku. Aku juga fokus banget ke anak-anak. Aku belum kepikiran pengen cari penggantinya, kalau itu sih masih jauh banget. Kalau Tuhan kasih, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu juga orang. Cuman aku lebih fokus ke anak-anak aja. Cari duit udah, fokus ke anak-anak udah selesai. Ada kabar? Tidak ada kabar ya, baik dari pengadilan juga maupun dari Mbak Puput juga nggak ada komunikasi ya. Kehadirannya, alasannya nggak ada. Berarti kalau Mbak Puput pengennya first take ya, pengen lebih cepat ya? Prinsipnya kita ngikutin dari pengadilan aja ya. Apa yang diputuskan oleh pengadilan ya kita jalanin gitu ya. Terkait first take atau tidaknya kita lihat aja nanti. Kalau toh tergugat nggak hadir, ya kalau first take harus putus seperti itu ya kita terima gitu ya. Ya. Iya, lebih cepat lebih baik. Emang nawaitunya udah pengen cepat-cepat. Justru kalau aku pikir ini momen yang sangat tepat ya. Dulu kan aku tarik ulur karena aku masih berpikir nanti dia mau seperti apa, nanti dia bagaimana ketika aku tinggal. Dan Mayang posisinya dulu masih di bawah umur kan, masih di bawah 17 tahun. Sekarang Mayang satu udah gede, udah dewasa, udah 18 tahun. Dan sekarang Dedi pun ya udah waktunya yang tepat. Jadi sekarang udah lebih mandiri, dia udah banyak uang kan.
terus dia dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, ya ini saatnya saya jadi lebih legowo, lebih ikhlas gitu. Kalau dulu kan masih sempat saya pikirkan, kalau nanti saya tinggal nanti gimana dia gitu. Mama sempat memikirkan itu. Iya, masih sempat saya pikirkan. Tidak ada penghasilan, benar nggak sih Mbak kabarnya? Tidak bekerja maksudnya, semua yang menopang dirimu. Tidak diberikan apa secara Kurang lebih seperti itu.